Alhamdulillah itu pasti senang. Alhamdulillah itu. Berarti kata Allah dalam surat Al-An'am, ada orang zalim yang dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, lalu ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Senang, gak apa-apa. Yang penting jangan bilang alhamdulillah di depan dia bangkrut, alhamdulillah bangkrut loh. Bisa disambit kita pakai bangku itu. Bisa ditimpa pakai balok. Cukup di dalam hati, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini dia sadar gitu. Mudah-mudahan setelah ini cara Allah negur dia, mudah-mudahan ini cara Allah melembutkan hati dia. Selama ini saya berusaha nasihatin, saya berusaha baik, saya berusaha senyum, saya berusaha membalas keburukan dengan kebaikan, nggak juga tergerak tuh orang. Mungkin ini cara Allah negur dia. Kalau lagi susah itu datang kita melas, tolongin saya Pak, tolongin saya Bu, saya lagi susah ini, bantuan dong, tolong pinjam duit, lagi ada masalah ini, lagi ke rumah sakit Bu, melas banget, lagi susah. Fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidad asyihatan 'alal khair. Tapi begitu dia sukses, udah lagi nggak susah, itu nyinyirnya parah benar ke kita. Ada yang begitu? Nggak ada, dulu ada tapi udah mati. Sisa yang baik-baik aja di semuanya kita. Kalau ada orang model begitu kata Allah, apa katanya? Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka itu bukan orang beriman. Meskipun muslim KTP-nya, kerjaannya nyinyir, kerjaannya hanya hasad, kerjaannya hanya memfitnah, menggunjing, julid, jahat, zalim. Muslim KTP-nya, salat dia. Kata Allah, la ulaika lam yu'minu, itu mereka tidak dianggap orang beriman. Terus yang kedua, fa ahbatallahu a'malahum, Allah hapus amal mereka. Masya Allah, pahala ibadahnya hilang, kehapus gara-gara nyinyiriyun itu. Nyinyir. Orang lagi renovasi masjid, orang lagi bangun masjid, yang lain pada nyumbang, ada nyumbang semen, nyumbang pasir, nyumbang karpet, nyumbang AC. Nggak sanggup nyumbang, doain minimal, mudah-mudahan bisa cepat selesai, bisa banyak yang donasi. Mohon maaf saya belum bisa bantu, baru bisa bantu doa. Nggak bisa tenaga, saya nggak bisa dengan harta, saya dengan tenaga datang bantu. Ada orang duit kagak, tenaga kagak, doa pun nggak, yang ada nyinyir aja. Mau ngapain itu? Bangun masjid, sok-sokan bangun masjid. Gue pengen tahu, liatin aja, liatin bisa kagak tuh orang. Nauzubillah min dzalik. Ada yang begitu? Udah mati. Yang baik-baik semua yang ada. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Kafirun. Maka kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Kautsar. Ini sih gaya-gayaan saya aja ngasih tema ini ya. Biarkan para hater binasa dengan sendirinya. Hater itu apa? Pembenci ya. Orang-orang yang julid, kaum nyinyiriyun, nah, itu haters. Tapi insya Allah kita nggak ada hatersnya ya. Atau ada? Ada ya. Nabi Muhammad apalagi lebih banyak lagi hatersnya. Tapi pada akhirnya para haters itu menjadi kekasih beliau, menjadi orang yang setia mendukung beliau, menjadi orang yang sangat luar biasa pembelaannya sampai rela mati untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga sampai mati kagak juga cinta sama Rasulullah, ada. Maka Allah yang bikin mati itu orang, para haters itu. Nah, surat Al-Kautsar diantaranya adalah berbicara bagaimana menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang benci sama kita, dan orang-orang yang zalim kepada kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan surat ini, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Huruf ain itu kita sampaikan kalau dia mati berbaris sukun tidak disaktah. Inna a'tainaka berarti ada yang hilang bunyinya itu saktah. Harusnya inna a'tai bunyi ainnya itu tetap terdengar meskipun dia mati. Bukan a'tainaka. Kalau a'tai ada yang hilang suaranya itu. Harusnya a'tai ya. Nakal kautsar. Thar itu tafkhim, roknya jadi tebal, bibirnya kita majuin. Meskipun ada sebagian ustaz yang mengatakan tebal tak perlu maju, tapi boleh maju. Thaur, bukan thar. A'tainakal kautsar. Nah, itu salah. Thaur, bibirnya majuin. Sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi haknya kecil. Wanhar. Kalau besar wanhar, beda artinya. Kalau wanhar haknya kecil artinya berkorbanlah, menyembelihlah. Wanhar itu sebetulnya dari kata an-nahr, itu nyembelih unta. Ya, kalau nyembelih yang lain zabah. Zabaha itu berarti dibaringkan hewannya lalu digorok. Nah, itu kalau motong kambing, motong sapi, motong kerbau, kita jatuhkan hewannya, kita sembelih, itu namanya zabaha. Tapi kalau binatangnya posisi berdiri, kita gorok lehernya, itu namanya nahar. Itulah unta. Jadi unta itu nggak dibaringin terus disembelih, enggak. Dia posisi berdiri itu langsung di sini potong. Itu wanhar, hanya kecil. Kalau hanya besar, wanhar, dan bentaklah. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan bentaklah Tuhanmu. Masa jadi salah kan? Songong benar Tuhan dibentak ya. Maka hanya kecil. Sekali lagi, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, abtar. Ya. Monyongnya jangan di ta, di ro, bukan abtar. Itu kecepatan monyongnya. Taur, baru pas ornya baru maju ya. Huwal abtar. Nah, itu kecepatan majunya. Tapi itu terkait dengan bacaan, silakan Bapak Ibu memperdalam di kelas atau guru-guru tahsinnya ya. Shadaqallahul azim. Kita masuk ke sebab turunnya surat ini. Diceritakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala babal Marwah wa kharaja min babis Safa. Fastaqbalahu al-'Asi bin Wa'il as-Sahmi. Faraja al-'Asi ila Quraisy. Faqalat lahu Quraisy, "Man istaqbalaka ya Aba Amr anifan?" Qala dhalika al-abtar yuridu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fama bariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta anzalallahu hadhihi as-surah. Yani
adu kal Asi ibnu Wa'il al-abtaru minal khair. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Masjidil Haram lewat pintu Marwah. Pintu Marwah terus masuk. Setelah itu keluar lewat pintu Safa. Jadi masuk di lewat Marwah, keluarnya lewat Safa. Ketemu salah satu dedengkot Quraisy, namanya Asi bin Wa'il. Ketemu papasan gitu. Nyapa dong Rasulullah. Nyapa, negur. Ya. Si Wa'il ini atau Asi bin Wa'il nggak balas, cuman sudah. Pernah ketemu orangnya, mau kemana Pak? Apa kabar Bu? Senyum, tapi pinggirnya sebelah kiri doang, sebelah kanan doang. Ngeselin orang begitu ya. Dari sunggingan senyumnya aja dia udah menghina. Jalan dia menuju ke Darun Nadwah. Jadi dekat Ka'bah itu ada namanya Darun Nadwah. Rumah tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy. Ini kalau kita masuk Masjidil Haram hari ini lewatnya King Fahad, lewat King Fahad masuk. Rasulullah itu dari dekat King Abdul Aziz sana, bab Sofa tadi, Marwah Sofa di sana. Papasan lah ini sama Asi bin Wa'il. Dia mau ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu Dar itu rumah, Nadwah itu kayak simposium, seminar gitu. Ini rumah yang dibangun oleh kakek buyut Rasulullah, Qusay bin Kilab. Jadi rumah tempat rapat para pembesar kafir Quraisy. Disitulah para bos-bos di situ, orang-orang kaya, para pembesar, para pejabat di situ ngumpulnya. Asi bin Wa'il mau ke sana, papasan dengan Rasulullah. Langsung mau pulang, ya papasan, dia mau jalan ke sana. Begitu sampai Darun Nadwah ditanya, Asi, tadi saya lihat kamu kayak papasan sama orang. Siapa itu? Kata dia, itu si Abtar. Apa arti Abtar? Abtar itu artinya orang yang nggak punya penerus garis keturunan, nasab. Nggak ada penerusnya. Kenapa begitu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak laki-laki semuanya meninggal masih kecil. Ada Abdullah, ada Qasim, itu meninggal masih kecil. Nanti dari Maria Qibtiyah, Ibrahim juga meninggal, tapi itu di Madinah ya. Yang hidup anak-anak Rasulullah sampai dewasa dan menikah adalah anak-anak perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, terus Fatimah. Nah, ini yang hidup sampai besar dan memiliki keturunan, yaitu Fatimah dan juga Zainab ya. Selebihnya nggak ada keturunan, jadi nggak ada anak laki-laki Rasulullah SAW. Nah, mohon maaf, buat orang Arab nggak punya anak laki-laki itu aib. Pertama, karena kalau punya anak laki-laki itu adalah kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Nanti kalau terjadi, mohon maaf, orang Arab itu biasa perang mereka antar suku, antar kabilah. Kalau perang, anak laki-laki ini tumbuh besar, bisa diandalkan. Anak perempuan, mohon maaf, nggak bisa diandalkan kalau perang. Lebih kenceng teriakannya daripada bacokannya. Perempuan. Sehingga kalau perang kalah. Dan itu aib. Jadi punya anak perempuan nggak membanggakan. Yang kedua, nauzubillah, kalau kalah perang itu semua aset disita oleh yang menang, termasuk para perempuan. Jadi kaum perempuan itu akan menjadi sita, menjadi tawanan, jadilah budak dia. Dan kalau budak, nauzubillah min dzalik, itu halal disetubuhi. Jadi kalau orang tuanya, bapaknya kalah perang, lalu istrinya, anaknya ditawan, dijadikan sebagai budak, sebagai gundik, itu adalah penghinaan paling besar kepada satu kabilah. Nauzubillah min dzalik. Itu karenanya mereka banyak yang tidak senang punya anak perempuan. Yang ketiga, anak perempuan itu tidak bisa meneruskan nasab. Jadi yang mewariskan nasab itu adalah anak laki-laki, bin. Jadi laki-laki ke laki-laki, laki-laki, laki-laki.
Perempuan dianggap tidak bawa nasab. Itu karenanya masyarakat Arab nggak suka punya anak perempuan. Mereka bangga punya anak laki-laki. Kata Allah, wa idza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila istrinya lagi hamil mau melahirkan, zaman dulu belum ada USG, jadi nggak ketahuan nih kalau belum lahir, kalau belum ngebrojol tuh orok, belum ketahuan ini anak laki-laki apa perempuan. Kalau sekarang kan masih hamil aja udah ketahuan di USG, anaknya perempuan, sekarang udah ketahuan di USG. Begitu ngebrojol laki-laki. Loh, dokter bagaimana sih dokter? Katanya perempuan. Kemarin monasnya kealingan paha nggak kelihatan. Dulu itu baru lahir baru ketahuan. Nah, begitu lahir, kata bidan yang bantuin itu, selamat ya Pak, anak bapak perempuan. Langsung zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Muka bapak itu merah padam. Nahan emosi, kesel dia. Kok bisa anak saya tidak laki-laki, perempuan? Kenapa? Pilihannya cuma dua, ya tawara minal qaumi min su am yadussuhu fit turab. Anak perempuan ini dibiarkan tumbuh besar tapi menanggung malu, nanti akan dicemooh sama kawan-kawannya, sama masyarakat Mekah itu. Mohon maaf sekali. Kalau anak laki-laki itu menunjukkan kegagahan kita seorang laki-laki. Maaf sekali. Jadi kalau hubungan badan suami istri, kalau anaknya laki-laki, berarti suaminya yang strong. Kalau anaknya perempuan, berarti bininya yang strong, gitu. Jadi kalau lahir bayi perempuan, orang langsung tahu, cemen, gitu. Kalah sama bininya tuh, gitu. Sehingga aib menurut mereka. Jadi anaknya dibiarkan tumbuh besar, tapi nanggung malu. Maka perempuan dulu dianggap bawa aib, sehingga perempuan itu tidak punya status sosial. Saya pernah sampaikan, orang Arab itu mereka dulu ya zaman jahiliyah itu nikahi perempuan banyak, karena perempuan zaman itu murah Bapak, murah, bisa nikah 20, 30, murah perempuan zaman dulu. Ibu-ibu tuh murah Bu zaman dulu, tapi 100.000 dapat 3. Enggak lah ya, apaan itu. Islam datang memuliakan perempuan, meninggikan harkat, martabat dan derajatnya. Dulu rendah, hina, dianggap tidak membawa silsilah keluarga, dianggap hanya bikin malu, bikin aib. Maka Nabi Muhammad SAW karena tidak memiliki anak laki-laki, dianggaplah abtar, terputus silsilah nasabnya. Biarin aja mau lagu apa ke itu orang, kata mereka ya, mau lagu apa ke itu Muhammad, ujung-ujungnya kalau dia udah mati nggak ada lagi yang meneruskan perjuangannya. Kenapa? Anak laki-lakinya nggak ada, anak perempuan nggak bisa nerusin, gitu. Maka dianggaplah abtar, terputus. Maka turunlah surat ini, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang memusuhimu, orang yang membencimu, dialah yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari kebaikan, dari rahmat Allah. Nah, surat ini turun diantaranya adalah menjelaskan kepada kita punya anak laki-laki atau anak perempuan tetap mulia. Ya. Tidak ada istilah anaknya cewek ya, cemen. Nggak ada yang bisa melanjutkan. Nggak. Mau laki-laki mau perempuan dalam Islam sama mulianya, sama kedudukannya. Bahkan muncul hadis kata Rasulullah SAW, "Mani butulia bisyai'im minal banat fa ahsana ilaihinna." Riwayat yang lain, fa sabara kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang punya anak perempuan lalu dia bersabar mendidik, merawat, membesarkan anak perempuan ini, maka kata Rasulullah SAW, anak perempuan ini akan jadi penghalang yang menjauhkan orang tuanya dari api neraka. Masya Allah, punya anak perempuan, sabar kita Pak, sabar kita Bu, mendidik, membesarkan, merawat anak perempuan ini. Anak kita ini yang besok jadi hijab, jadi penghalang antara kita dengan neraka.
sehingga kita masuk surga dengan punya anak perempuan tuh. Kalau anak laki-laki bagaimana Ustaz? Ya sama, punya anak laki-laki juga. Di sini muncul diantaranya karena orang Arab dulu menganggap hina punya anak perempuan. Yang kedua, anak laki-laki dengan anak perempuan memang berbeda. Anak perempuan itu lebih gede modalnya. Bener nggak Pak, Bu? Anak laki-laki pakai baju udah, kaos, celana beres. Anak perempuan, oh nggak bisa begitu. Bajunya yang rumbe-rumbenya, belum ada pitanya, belum lagi nanti ada macem-macem. Anak laki-laki pakai bedak, pak, pergi lo dah, selesai. Mandi, selesai mandi, bedak nih, tepuk pipinya, wah, dah jalan. Perempuan nggak bisa. Lebih gede modalnya, lebih banyak kesabarannya. Masuk sekolah aja begitu, beda ya. Kalau masuk pesantren tuh, berapa uang pendaftarannya, uang pangkalnya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki 12 juta. Kalau perempuan 15 juta, beda tuh. Dah harganya lebih beda. Kalau punya anak perempuan lebih gede biaya modalnya. Tapi jangan takut, karena anak ini dia bawa rezeki. Pasti Allah kasih jatah rezekinya buat tuh anak. Ada rezekinya, gak usah khawatir. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tidak lepas begitu aja. Allah tanggung jawab. Allah kasih jatah rezekinya. Lewat siapa? Lewat bapaknya. Tinggal bapaknya bersyukur atau tidak. Yang kedua, dalam Islam tidak ada itu silsilah nasab mesti harus dari anak laki-laki. Mau anak laki-laki kek, mau anak perempuan kek, tetap bisa mewarisi nasab. Apa istilahnya kalau laki-laki? Patriarki ya? Patriarki. Tidak harus, perempuan pun bisa. Jadi perempuan tetap bisa bawa nasab, laki-laki tetap bisa bawa nasab. Ini emang benar Ustaz, itu ada keturunan Nabi. Kan Nabi tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan yang punya anak. Ya, Siti Fatimah punya anak Hasan Husain, terus punya anak terus sampai sekarang. Tapi apa semua yang ngaku Habib pasti keturunan Nabi Muhammad? Nah, itu beda persoalan lah ya. Tapi yang jelas ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan dia tetap nasabnya nyambung ke Rasulullah, meskipun Rasulullah anaknya perempuan, yang laki-lakinya meninggal. Nah, ini diantara sebab turunnya surat Al-Kautsar. Korelasi surat ini dengan surat-surat setelahnya. Karena kita ngebacanya bahasnya dari belakang, berarti dengan ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya ya. Jadi surat Inna A'tainakal Kautsar, Al-Kafirun, terus gitu ya sampai Al-Lahab, An-Nasr dan juga Al-Lahab. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, surat Al-Kautsar ini Rasul dihina dan dimusuhi. Dalam surat Al-Kafirun dihina, dimusuhi, sabar, tapi harus tetap tegas. Lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budun, tetap tegas. Mau dihina ke, mau dicaci, mau dimaki, prinsip akidah kita tidak boleh goyah. Ya Ustadz, kita kalau tegas-tegas buat masalah akidah, berantem mulu kita sama tetangga misalnya, atau kita dimusuhi Ustadz. Nggak apa-apa, meskipun kita dimusuhi, kalau dalam kebenaran, maka kita dimusuhi dalam kebenaran adalah kebaikan. Kecuali dimusuhinya karena kita memang tidak benar ya, dimusuhi karena kitanya yang tidak baik. Nah, kita harus introspeksi. Karena orang julid, kenapa julid? Saya dijulidin sama tetangga, saya tetap dalam posisi saya tidak mau minta maaf, dia yang harus minta maaf. Nah, itu beda. Kenapa kita dimusuhi sama tetangga? Rupanya kalau nyetel radio kencang sekali. Oh, pagi-pagi nyetel dangdut, tengah hari bolong dangdut, malam-malam pop. Tuh volumenya digedein, mentang-mentang habis beli sound baru. Tetangganya terganggu. Udah gitu tetangganya lagi sakit gigi, lagi sakit gigi, dengar dangdut siang-siang. Wow, sepaneng gak tuh? Nah, itu sering bikin kegaduhan. Kadang buang sampah sembarangan, nah itu mengganggu lah, nggak boleh itu ya. Beli duren
Udah tahu tetangga samping-sampingan nggak pakai dinding tembok, dia beli durian banyak, makan durian kagak bagi-bagi, nawar-nawarin aja enggak. Padahal tetangga udah pura-pura batuk sampai ditawarin, kagak nawar-nawarin. Nggak boleh begitu. Kata Rasulullah, al-jar qoblad dar. Cari tetangga yang baik dulu sebelum kita nyari rumah. Jadi ajaran sunnah Nabi kita itu, kalau kita mau cari rumah, lihat lingkungannya, tetangganya nih bagus apa enggak. Oh, dekat dari masjid, Masya Allah nih rajin pada ke masjid, nah ini cocok nih saya tinggal di sini nih. Ini orang-orang baik semua nih, ahli masjid ya. Itu lihat tetangga dulu tuh. Sekarang pengen begitu Ustadz, cuman itu jadi tolok ukur kedua. Yang pertama apa? Budget Ustadz. Lingkungannya bagus, cicilannya kagak sanggup saya Ustadz. Mau gimana? Nah, ini ada lingkungannya nggak tahu nih, agak-agak toksik dikit, cuman kantong saya nyampenya di situ Ustaz. Bagaimana tuh? Maka kalau kita tidak bisa mencari tetangga yang baik sebelum beli rumah karena masalah budget, nggak apa-apa. Jadilah kita tetangga yang baik untuk tetangga kita. Kita mulai yang baik. Insya Allah kalau kita baik, nular. Ya. Kita udah baik, dia aja yang julid. Mana kepo bener, semua ditanya-tanya. Nanyanya nggak ke kita langsung, ke tetangga yang lain. Akhirnya muncullah di situ suuzon, fitnah. Bagaimana tuh? Nah, ini kita belajar dari surat Al-Kautsar. Jadi dalam surat Al-Kafirun, Rasul tetap tegas terhadap musuh-musuhnya, kukuh di jalan Allah. Nanti surat An-Nasr muncullah pertolongan Allah. Kalau kita sudah tetap konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam kebenaran, kita mempengaruhi dia dalam kebaikan, kita ngajak ke masjid, kita selalu berbagi. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kau masak sayur, banyakin marokah, kuahnya. Tapi ini kiasan, bukan berarti benar-benar kuahnya doang. Masak sayur asem, cuman seplastik kecil, kuahnya satu ember gede, satu panci gede. Kata suaminya, mama kok masak sayur asam banyak bener kuahnya. Kan kata hadis Rasulullah begitu, Pak, banyakin kuahnya, kita bagi tetangga. Kuahnya doang satu mangkok. Ini sop ya, sop, iganya mana, tinggal tulangnya doang, sop kuahnya doang. Nah, itu salah, itu kiasan aja. Maksudnya banyakin kuahnya, banyakin juga isinya. Jadi kita ngasih tetangga itu bukan cuma kuahnya doang ya. Saya sudah baik sama tetangga, saya sudah berusaha mengajaknya kebaikan, selalu negur, selalu nyapa. Saya nyapa dengan ketulusan kalau pagi-pagi, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Meskipun dia cuma jawabnya, saya tetap sabar. Terus ngajak kebaikan, terus bersikap ramah. Tapi nggak berhenti-berhenti tuh orang julid, tetap nggak berhenti-berhenti tuh orang tetap jahat sama tetangga. Biarkan nanti Allah yang menurunkan surat An-Nasr. Allah tolong kita. Masya Allah. Di surat Al-Masad, nah ini contoh musuh yang dihancurkan oleh Allah. Siapa itu? Abu Lahab. Kita sampaikan kemarin, Abu Lahab itu pamannya Rasul, juga tetangga. Jadi tetanggaan tuh, udah tetangga sedara lagi. Tapi julidnya minta ampun, Masya Allah. Allah yang membinasakan. Nah ini korelasi ya, surat Al-Kautsar sampai dengan Al-Masad. Jadi kalau ada orang memusuhi, sabar seperti Rasulullah. Boleh nggak Ustaz, kita lagi dimusuhin, kita doain yang jelek-jelek, kita sumpah-sumpahin, boleh apa enggak? Jangan, sabar. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Apa kata Allah? Fasbir, sabarlah sebagaimana ulul azmi dari kalangan rasul. Sabar. Wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa doain keburukan untuk orang-orang zalim, orang-orang jahat. Kenapa? Doa orang terzolimi mustajab. Kata Rasulullah, wa iyyakum wa da'watal mazlum, hati-hati kalian atas doa orang-orang yang terzolimi. Tadi tetangga yang lagi sakit gigi, tetangganya nyetel musik gede-gede, yang zalim yang mana nih? Yang sakit gigi apa nyetel musik, nyetel dangdut? Yang nyetel dangdut yang zalim, yang sakit gigi yang terzolimi. Ini sambil sakit gigi dia, kalau dia ngedoain yang buruk, itu mustajab doanya.
Sambar geledek tuh orang, bener geledek nyamper rumahnya tuh orang. Lagi sakit gigi nyetel musik kenceng-kenceng, emosi dia. Doain yang jelek-jelek, itu doanya bisa mustajab. Wa iyyakum wa da'watal mazlum, kata Rasul, hati-hati kalian dengan doa orang yang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang, doanya mustajab. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, wa in kana kafiran, meskipun orang itu yang terzalimi orang kafir, beda agama dengan kita, orang musyrik, penyembah berhala, tapi kalau dia terzalimi, dia angkat tangan, dia doa keburukan kepada Allah, doanya mustajab. Hati-hati itu. Buang sampah di depan rumahnya, kesel dia, pagi-pagi mau ke masjid, injek tuh sampah, udah bawa busuk misalnya, wow marah dia, keluar sumpah serapah, itu bisa kejadian. Nauzubillah min dzalik. Orang kafir aja doanya diijabah kalau dia terzalimi, apalagi kita orang beriman, doanya bisa terzalimi. Tapi tetap kata Allah, fasbir, sabar, la tastajil lahum, jangan buru-buru doain yang buruk, doain yang baik-baik dulu, tegur dulu. Tok assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa ya Pak? Ini saya lagi sakit gigi, bisa nggak itu kecilin dikit? Oh iya Pak, maaf ya Pak, dikecilin namanya. Besok nyetel kenceng lagi, dor, lagi sakit gigi nih. Nah, nadanya udah beda tuh. Tapi tetap kita ngomong baik-baik dulu, jangan langsung doain yang buruk. Meskipun doa orang yang terzalimi itu adalah mustajab, jangan buru-buru pakai. Jangan terzalimi nih, kapan lagi nih doain nih, mumpung mustajab gua doain lah yang jelek-jelek. Jangan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Sudah Ustaz, sudah kita sabar berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi itu tetangga nggak juga ngerti itu. Tuh orang nggak juga sadar, dia tetap jahat, dia tetap zalim, dia tetap memfitnah, dia tetap mencaci. Padahal kita kalau makan apapun kita bagi, masak apapun kita sisihkan, kita negur, kita nyapa, kita doain, kita ngajak yang baik-baik. Tapi ini orang tetap julid, ini orang tetap nyinyir aja kerjaannya. Akhirnya lama-lama nggak tahan, nggak sabar, sakit Ustaz, dizolimi terus. Sakitnya bukan cuma sampai di sini Ustaz, tembus sampai ke empedu. Saking sakitnya, pahit bener udah. Akhirnya nggak kerasa, keluar juga tuh sumpah serapah, saking keselnya. Saking udah akumulasi bertahun-tahun dia dizolimi, keluar juga tuh akhirnya sumpah serapah. Dosa apa enggak? Ya. Ini saking seringnya dizolimi, dia sudah sabar, dia sudah berbuat baik, tapi tetap aja dizolimi. Akhirnya keluar juga sumpah serapah. Dosa apa enggak? Kata Allah enggak dosa. Di mana itu? Surat An-Nisa 148. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah nggak suka ada orang keluar sumpah serapah, keluar laknat, keluar doa-doa jelek, keluar kata-kata jelek dari lisan seseorang, kecuali dari orang yang terzolimi tuh. Jadi ada orang yang terzolimi, saking parah dia dizoliminya, saking berat, akhirnya nggak tahan dia, keluar juga sumpah serapahnya itu, caci makinya keluar juga. Dasar sontoloyo, karena sudah saking luar biasa beratnya. Dosa nggak nih ngomong sontoloyo, kutu kupret, apalagi yang kata-kata yang kurang pantas lah ya. Kalau saya nyebutin semua nanti saya ngomongin jelek-jeleknya. Gak usah dicontohin lah, itu tahu lah kita ya. Kata-kata buruk ini, doa jelek akhirnya keluar juga. Dosa nggak? Kata Allah enggak. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah nggak suka ada kata-kata buruk, kata-kata jelek, sumpah serapah keluar dari lisan seseorang, kecuali dari orang yang terzolimi. Boleh itu. Tapi jangan sering-sering. Baru dizolimi dikit, langsung nyumpain. Saya ditipu Ustaz, langsung disumpahin. Saya sumpahin bangkrut tuh orang. Saya sumpahin itu orang gagal usahanya, bisnisnya. Ah, itu semua didoain sama dia. Tanya, emang Bapak ditipu berapa duit? 50.000 Ustaz. 50.000 doang. Tapi kalau 5 miliar,
500 juta ditipu berat Ustaz. Buat saya 500 juta itu nabung Ustaz puluhan tahun belum tentu dapat lagi. Ditipu sama satu orang, dibawa kabur. Nah, di situ keluar sumpah serapah. Masih wajar lah ya. Tapi kalau kecil angkanya, dia minjem Ustaz nggak dibalik-balikin, sompret banget tuh orang, keluar tuh sompret. Gara-gara minjem nggak dibalik-balikin. Berapa minjemnya Bu? 20.000. 20.000 doang. Kemarin habis kajian, dia ngajakin makan bakso Ustaz. Saya pikir karena dia ngajakin, dia yang traktir, saya ngikut lah. Setelah makan bakso katanya bayar sendiri-sendiri ya. Lah, udah saya nggak bawa duit, akhirnya saya minjem sama dia. Ternyata ditagih terus 20.000. Nggak diganti-ganti, keluar sumpah serapah, nggak pantas lah ya. Tapi kalau ditipu 20 miliar, 2 miliar, 200 juta, uang itu adalah besar. Mungkin uang itu yang diusahakan, ditabung dari waktu masih bekerja sampai dia pensiun untuk masa tuanya, tiba-tiba ditipu sama orang, nggak dibalik-balikin. Nah, di situ mungkin keluar sumpah serapah, emosi, luapan emosi dimaklumi oleh Allah dalam surat An-Nisa 148. Ustaz, saya tuh nggak doain yang buruk, bener. Ini orang jahat sama saya, julid luar biasa, nyinyir kerjaannya. Saya sabar, nggak pernah saya doain yang buruk Ustaz. Ternyata orang itu dapat musibah Ustaz. Begitu dapat musibah, hati saya senang Ustaz. Pernah nggak ngalamin gitu Bapak Ibu? Kita mah bener kagak nyumpain dia, kagak. Tuh orang celaka, tuh orang bangkrut, tuh orang dipecat. Tiba-tiba hati kita jadi senang. Gimana tuh? Dalam hati, alhamdulillah. Dalam hati tapi boleh apa enggak tuh? Senang atas penderitaan orang lain nih. Tapi orang itu zolim sama kita, orang itu jahat sama kita, orang itu julid sama kita. Kita mah nggak doain buruk, tapi keburukan datang menimpa tuh orang. Bukan saya doain ya, bukan ya, cuman saya senang. Gimana tuh? Itu dalam surat Al-An'am ayat 45. Masya Allah, Allah maha tahu ya. Ada aja ayatnya, emang tahu bener. Hati manusia itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Apa kata Allah? Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Orang zalim dibinasakan sampai ke akar-akarnya, dibikin bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Dibikin celaka, dibikin kena musibah, dibikin kena masalah, kena PHK dan seterusnya, dibikin sakit, udah mau mati, bahkan mati sekali kan. Lalu kata Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira ucapan alhamdulillah itu karena senang atau karena sedih? Senang pasti kan? Gak mungkin bilang alhamdulillah karena sedih. Alhamdulillah, gak bisa. Alhamdulillah itu pasti senang. Alhamdulillah itu. Berarti kata Allah dalam surat Al-An'am, ada orang zalim yang dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, lalu ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Senang, gak apa-apa. Yang penting jangan bilang alhamdulillah di depan dia bangkrut, alhamdulillah bangkrut loh. Bisa disambit kita pakai bangku itu, bisa ditimpa pakai balok. Cukup di dalam hati, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini dia sadar gitu. Mudah-mudahan setelah ini cara Allah negur dia, mudah-mudahan ini cara Allah melembutkan hati dia. Selama ini saya berusaha nasihatin, saya berusaha baik, saya berusaha senyum, saya berusaha membalas keburukan dengan kebaikan, nggak juga tergerak tuh orang. Mungkin ini cara Allah negur dia gitu. Ternyata nggak sadar, makin menjadi-jadi. Habis itu baru dah pusing juga kita. Gimana tuh? Nah, itu dalam surat Al-Ahzab ayat 19. Asyihatan 'alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika tadurru a'yunuhum kalladzi yaghsha 'alaihi minal maut. Kalau lagi susah, itu datang kita melas, tolongin saya Pak, tolongin saya Bu, saya lagi susah ini, bantuan dong, tolong pinjam duit, lagi ada masalah ini, lagi ke rumah sakit Bu, melas banget, lagi susah. Fa idza dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidad asyihatan 'alal khair. Tapi begitu dia sukses, udah lagi nggak susah, itu nyinyirnya parah benar ke kita. Ada yang begitu?
Nggak ada, dulu ada tapi udah mati. Sisa yang baik-baik aja di semuanya kita. Kenapa mati? Disumpah-sumpahin orang. Kalau ada orang model begitu, kata Allah, apa katanya? Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka itu bukan orang beriman, meskipun muslim KTP-nya, kerjaannya nyinyir, kerjaannya hanya hasad, kerjaannya hanya memfitnah, menggunjing, julid, jahat, zalim. Muslim KTP-nya, salat dia, kata Allah, la ulaika lam yu'minu, itu mereka tidak dianggap orang beriman. Terus yang kedua, fa ahbatallahu a'malahum, Allah hapus amal mereka. Masya Allah, pahala ibadahnya hilang, kehapus gara-gara nyinyiriun itu. Nyinyir. Orang lagi renovasi masjid, orang lagi bangun masjid, yang lain pada nyumbang. Ada nyumbang semen, nyumbang pasir, nyumbang karpet, nyumbang AC. Nggak sanggup nyumbang, doain minimal. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, bisa banyak yang donasi. Mohon maaf saya belum bisa bantu, baru bisa bantu doa. Nggak bisa tenaga, saya nggak bisa dengan harta, saya dengan tenaga datang bantu. Ada orang duit kagak, tenaga kagak, doa pun enggak, yang ada nyinyir aja. Mau ngapain itu? Bangun masjid, sok-sokan bangun masjid. Gue pengen tahu, liatin bisa kagak tuh orang. Nauzubillah min dzalik. Ada yang begitu? Udah mati. Yang baik-baik semua yang ada. Enggak ada. Jadi kita diajarin sabar nih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang nyinyir mah ada di mana-mana. Zaman Rasul ada, zaman kita ada. Di Mekah ada, di Madinah ada, di Permata. Udah mati. Belum mati apa? Surat Al-Kautsar ngajarin kita untuk sabar. Rasul dihina, dicaci, dimaki, dilempari pakai kotoran, dilempari pakai batu. Bukan cuma dilempari perkataan, fisiknya dilempari, dicekek, ditimpa dengan kotoran unta. Itu yang nimpa Rasulullah ketika sholat dengan kotoran unta. Tetangganya, Uqbah bin Abi Mu'aid, tetangganya, Masya Allah. Padahal Rasul nggak mungkin jahat, nggak mungkin julid. Orang Rasul yang ngajarin kita sama tetangga baik, pasti Rasul adalah orang yang paling baik kepada tetangga. Al-Quran kan nyuruh gitu, wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Ya. Baiklah, berbuat baiklah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada tetangga. Baik tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Tetangga dekat samping rumah kita, tetangga jauh satu komplek. Tetanggaan dia beda blok misalnya, beda RT, tapi masih satu komplek. Tetangga kita itu cuma tetangga jauh, kita disuruh berbuat baik. Masya Allah. Kenapa? Karena kama tadinu tudan. Kalau kita berbuat baik ke tetangga, insya Allah tetangga juga akan baik sama kita. Kita punya saudara banyak. Saya 12 bersaudara, Ustaz. Di mana tinggalnya? Yang satu di Depok, yang satu di Kalimantan, satu di Jawa, satu Sumatera. Kalau kita ada kenapa-kenapa, yang pertama kali nolongin kita saudara kita apa tetangga? Tetangga. Kalau kita mati, yang paling pertama peduli tetangga. Jangan sampai kita mati kagak pada peduli tetangga. Meninggal ya biarin, biar mati sekalian itu orang. Nauzubillah min dzalik. Gak ada yang peduli. Kenapa? Ini julid nih sama tetangga yang lain. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita baik sama tetangga, kita ramah, ya, kita sering menyapa, sering membantu, tidak berat di tangan untuk membantu, insya Allah kalau kita ada apa-apa orang juga akan ringan membantu kita. Kalau kita meninggal semua orang pada peduli, insya Allah. Tapi kalau julid, tetangganya juga julid. Biarin kalau mati, biar dia mandi sendiri, biar dia masuk ke kuburan sendiri. Gak ada yang mau ngurusin. Nauzubillah min dzalik. Sampai teriak-teriak RT, ayo bapak ibu, ayo nih tetangga kita ada yang meninggal, ayo bapak ibu, ayo datang bantuin sini ya Allah bapak ibu. Kata tetangganya, bodo amat. Dia ngebungkus sendiri pakai kain kapan. Gue pengen tahu bisa nggak tuh orang tuh, bisa nggak tuh? Dia bungkus sendiri pakai kain kapan. Gue usah kita bungkus. Biar dia nyemplung sendiri tuh ke kuburan. Saking orang keselnya tuh. Nauzubillah. Tapi janganlah, kita nggak boleh begitu ya. Biarpun dia waktu hidup julid, biarpun mungkin dia orang nggak mau tegur sapa, pokoknya ada kegiatan
Gotong royong nggak pernah ada, ngilang ada aja alasannya. Besok kita ada bersih-bersih, ini sekarang musim hujan, bentik nyamuk untuk menghindari DBD. Besok kita hari libur, kita bersih-bersih ya Pak. Mohon maaf saya ada acara, ngilang. Besoknya ada gitu lagi, ada lagi. Izin, nggak pernah nongol, nggak pernah hadir. Minimal kalau memang benar ada acara, mohon maaf ya saya ada acara, ini nggak bisa, tapi saya jam sekian sampai jam sekian bisa bantu dah, bisa langsung jalan. Nggak bisa Ustaz, emang harus dari pagi berangkatnya. Minimal nitip, Pak RT saya nggak bisa bantu apa-apa. Ayo nitip ini buat beli kue dah, ini buat beli kopi dah, ini ada air minum lah 2 galon atau berapa kardus, nitip. Orangnya nggak ada, tapi ada yang ditinggalin. Ini orangnya kagak nongol, kue-kue kagak ada, ya, air kagak ada, rumahnya digembok. Akhirnya yang lain tuh pas bersih-bersih, buang ke rumah dia aja, buang ke rumah dia aja, ke rumah dia aja. Nauzubillah. Tapi nggak ada kan di sini kan, yang begitu. Udah mati. Jam berapa? Baik. Nah, ini kita belajar dari surat Al-Kautsar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna a'tainakal kautsar. Orang julid, orang jahat, orang bilang engkau itu abtar, terputus, tidak punya keturunan laki-laki, nasabnya hilang. Jangan sampai itu bikin kita sedih. Kalau ada orang julid, ada orang caci maki, memfitnah, zalim, jangan sedih. Kenapa? Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita banyak banget. Ya. Udah kita mikirin nikmat Allah yang diberikan ke kita, kita syukuri aja, nggak usah mikirin apa kata orang tetangga. Kadang kita itu memang perlu diingetin. Jadi kenapa ini kasusnya Rasul dijulidin sama tetangganya, sama orang Mekah, tapi turun ayatnya inna a'tainakal kautsar. Karena itu tadi efek orang jahat ke kita, orang zalim, orang julid itu hati sedih. Sehingga banyak yang akhirnya depresi, stres, bunuh diri. Janganlah, ngapain kita? Ingat nikmat Allah begitu banyak, banyak sekali. Mungkin ada satu yang julid, yang baik kan banyak. Yang satu zalim, yang lain kan baik. Yang satu nyinyir kerjaannya, yang doain kita banyak. Udah, jangan fokus kepada orang yang jahat itu, kita fokus sama yang baik-baik aja. Banyak, nikmat Allah itu banyak. Maka kata Allah, inna a'tainaka al-kautsar. Kadang kita emang perlu diingatkan tentang betapa kepada kita. Ini menarik. Kata sebagian ulama, a'ta itu sebenarnya memberi dalam jumlah sedikit. Kalau memberi dalam jumlah banyak namanya qaddama. Ya laitani qaddamtu li hayati. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti orang nyesel tuh di akhirat, begitu dikasih lihat neraka di padang mahsyar nyesel dia. Apa kata dia? Coba dulu saya qaddamtu li hayati, semua yang saya punya saya berikan buat Allah. Saya punya harta saya sumbangkan sebanyak mungkin. Saya punya badan saya pakai sesering mungkin buat sholat, saya pakai buat ibadah, saya pakai buat banyak. Dia nyesel. Kalau apa itu sedikit. Misalnya kita punya duit 1 juta, kita buat sedekah berapa kira-kira? 200.000, 50 dah, 20.000 lah Ustaz lah. Kita punya 1 juta, kita sedekah 20.000. Ya alhamdulillah juga 20.000, yang lain mah goceng Ustaz. 20.000 ini dibandingkan 1 juta kan sedikit dia. Itu namanya a'ta. Itu kita memberikan sedikit dari banyak yang kita punya. Kita masih punya 980.000, kita cuma nyumbang 20.000. Itu namanya a'ta. Tapi kalau kita punya 1 juta, kita nyumbangnya 800.000. Itu sedikit apa banyak? Banyak. Itu namanya qaddama. Jadi sebenarnya a'ta itu memberikan dalam jumlah sedikit. A'ta. Ini menarik, kata Allah inna a'tainaka al-kautsar. Kautsar nikmat yang banyak atau yang banyak, dari kata katsir. Berarti kontras nih. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sedikit nikmat yang banyak. Mestinya qaddamnaka.
Kalau qaddamnaka, kami berikan kepadamu yang banyak. Al-Kautsar cocok. Ini bilangnya a'ta, ngasih sedikit tapi ujungnya kausar banyak. Apa maksudnya? Kata para ulama begini, kalau kita memberi a'ta, anggap sedikit meskipun banyak. Jadi kalau kita memberi, anggap sedikit meskipun banyak. Di situ kita akan belajar keikhlasan. Tapi kalau kita menerima, meskipun sedikit, anggap kausar banyak. Gitu. Jadi a'ta ketika memberi, al-kausar ketika menerima. Kapan kita memberi, anggap sedikit, meskipun sudah banyak, anggap sedikit. Di situ kita belajar keikhlasan. Tapi kalau kita menerima, mendapatkan sesuatu dari orang, anggap banyak meskipun sedikit. Di situ kita akan belajar ridho. Tapi kalau kebalik, kita nganggap ini masjid Ustaz, kalau bukan saya mana bisa berdiri. Berarti dia merasa berjasa besar. Maka munculnya tidak ridho, nggak ikhlas, nggak ridho. Begitu dia diberikan, cuma segini ini, cuma segini. Saya udah capek banget, cuma dapat segini. Nah, jadi ridho nggak tuh? Nggak ridho. Kapan kita bisa ikhlas, kita bisa ridho? A'tainaka kausar. Kalau memberi, anggap sedikit meskipun banyak. Tapi kalau menerima, anggap sedikit, anggap banyak meskipun sedikit. Ada tetangga tadi ngasih kuah, kuah sop. Masya Allah, ya Allah Bu, makasih ya banyak banget ini ya. Padahal cuman kuahnya. Anggap aja banyak udah. Bersyukur, terima kasih. Maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau nganggap sedikit, nah itu repot. Bu, ini ada sedikit oleh-oleh. Iya, dikit banget ini. Itu kan bahasa kiasan. Memang sedikit sih ya kan. Ini habis pulang kampung, ini ada sedikit oleh-oleh ya Pak, ya Bu. Harusnya kan, Masya Allah, terima kasih, gak usah repot-repot, ya Allah banyak banget. Nah itu kan sopan santun begitu. Ya ada orang nggak, orang julid. Ini sedikit oleh-oleh, iya dikit banget, emang ini nggak ada lagi. Nah itu orang julid tuh. Nggak ada yang begitu, udah mati. Kita ngomongin doang ini. Udah mati. Anggap banyak. Berapapun orang memberikan kepada kita, anggap banyak. Di situ kita akan pandai bersyukur, berterima kasih. Jadi ketika kita memberi, anggaplah sedikit meski banyak. Namun jika kita menerima, anggaplah banyak meski sedikit. Semua yang kita miliki dan nikmati sejatinya anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Berapapun itu, apapun yang ada, itu adalah nikmat dari Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau menghitung berapa banyak nikmat Allah itu, gak akan bisa ngitung. Tapi innal insana la zolumun kafar. Manusia itu benar-benar zolum, kafar, sangat zalim, sangat kafar. Apa kafar? Nggak tahu terima kasih, nggak menganggap kebaikan Allah, tidak menganggap kebaikan orang, nggak tahu terima kasih, itu kafar. Maka nikmat itu begitu banyak. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga kepada manusia. Barang siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka dia tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita selalu berbuat baik kepada orang dan balas setiap kebaikan orang kepada kita dengan balasan yang lebih baik. Jangan justru kalau dia baik sih saya bisa baik Ustaz, tapi kalau dia jahat saya bisa lebih jahat ya Ustaz. Nah enggak, kita enggak ada begitu. Balaslah setiap keburukan dengan kebaikan. Saya ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Baru ayat pertama berarti ya. Juga mana Al-Kautsar belum kita bahas. Apa sih mana Al-Kautsar? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini sebagai pengantar dari surat Al-Kautsar, kemudian ada manfaatnya. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, tambahkan atau diteruskan. Boleh tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon dijelaskan, itu dari artinya kan sesungguhnya kami. Kenapa kok disebutnya kami, Pak Ustaz? Itu kan kami untuk Allah atau gimana? Yang kedua, kalau sekarang
sekarang kan antara Palestina dan Israel kan, Palestina terzolimi. Apakah rakyat Palestina itu tidak berdoa gitu loh Mas, untuk biar Allah itu menurunkan azab ke Israel? Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya. Yang pertama, inna a'toinaka, sesungguhnya kami. Allah kan esa tunggal. Kenapa nggak bilang ini a'toituka, aku yang memberikan nikmat, aku bukan kami. Kata para ulama, kenapa Allah menggunakan kata ganti kami? Litta'zim, untuk menunjukkan kemahaagungan. Yang kedua, mengajarkan kesopanan. Ketua panitia ngasih sambutan, saya sebagai ketua panitia, sombong tuh orang. Kata Mandra, sombong banget. Pasti bilangnya, kami selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantu. Pasti gitu bahasanya, kami. Padahal ketua panitia sendirian, tapi dia membahasakannya dengan kami. Tapi kalau saya sebagai ketua panitia, nah itu etika kesopanannya kurang. Yang kedua, selain li ta'zim, yang ketiga ta'zim, tawadu. Yang ketiga lil musyarakah. Allah mau menjelaskan kepada kita dalam prosesnya boleh jadi ada keterlibatan makhluk. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, tapi bukan Allah turunkan dari langit, mungkin lewat bisnis kita sukses, mungkin lewat rezeki kita bekerja sama orang. Ya. Di situ ada keterlibatan. Uang itu masuk ke rekening kita bukan dari langit, tapi ditransfer lewat ATM. Siapa yang ke ATM? Mungkin bos kita, mungkin rekan bisnis kita, mungkin orang, sehingga harta yang masuk ke kita memang dari Allah, tapi ada keterlibatan pihak lain. Maka di situ menggunakan kami. Tapi untuk urusan yang tidak boleh ada yang terlibat, aku pasti. Nggak pernah kita temukan dalam Al-Quran, sembahlah kami. Nggak ada. Pasti, fa'buduni, sembah aku. Karena dalam urusan penyembahan, nggak boleh kita melibatkan orang lain. Nggak boleh. Cuma Allah saja. Kenapa nyembah gunung? Saya bukan nyembah gunung, saya nyembah Allah lewat gunung. Nggak bisa. Nggak boleh. Tetap harus Allah saja. Nggak boleh nyembah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini rakyat Palestina terutama yang di Gaza dizolimi, dibombardir, ditembak. Apa mereka tidak mendoakan yang buruk? Jangankan mereka, kita aja imam tadi doain, Allahumma ahlikil kafarah, binasakan orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi, hancurkan mereka ya Allah, wadammirhum wasyattid syamlahum, hancur leburkan mereka. Doa, cuman masalahnya baru sampai doa. Allah hancurkan memang, tapi maunya kan ada aksi juga. Ini yang belum ada. Semuanya cuma bisanya doain, kan itu paling gampang. Tapi kalau datang ke sana, kirimkan pasukan, kirimkan rudal, minimal kita kencingin bareng-bareng, tenggelam tuh Israel sebenarnya. Mohon maaf ini bahasanya. Cuman aksinya yang kurang. Kemarin aksi solidaritas untuk Palestina, kita boykot berapa perusahaan itu yang langsung anjlok, langsung bangkrut. Aksi. Cuman kan ada yang cuma 2 bulan doang, setelah itu balik lagi. Kata dia, diboykot, biarin, tungguin aja 3 bulan, terus juga balik lagi. Orang Indonesia gitu karakternya. Tapi kalau kita konsisten, semua yang pro kepada Yahudi, semua yang ikut menyumbang untuk membombardir saudara kita di Palestina, kita boykot pokoknya. Dan konsisten, setahun aja bangkrut semua itu, tutup gerainya pasti itu. Nah, cuman kebanyakan kita lebih senang ngedoain aja lah. Kalau untuk aksi ntar dulu gitu. Apalagi ngirimkan pasukan ke sana, semua cuman bisa mengecam. Tapi boleh nggak kita mendoakan yang buruk? Boleh. Surat An-Nisa 148. Boleh keluar sumpah serapah, doa yang buruk, hancurkan, binasakan, bikin mereka ada gempa kayak apa kayak terserah, kirim rudal segala macam. Doa itu boleh, ya, nggak apa-apa. Karena doa dari orang-orang yang terzolimi, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan berhenti di doa. Ya mudah-mudahan lah bisa ada aksi dari kita insya Allah. Itu barangkali Allah alam bisawab. Cukup? Ada lagi cukup ya? Dua lagi bisa boleh ya? Ibu satu. Ya. Ibu-ibu dulu katanya. Masya Allah, baik, bijak sekali nih. Terima kasih Ustaz. Ingin tanya, apakah ada doa khusus agar kita tetap bertahan ketika dizalimi? Terima kasih. Ya, doa khusus nggak ada. Di akhir ayat di Allah ajarkan fansurna alal qaumil kafirin. Ya. Fansurna alal qaumil zalimin, tolong kami dari orang-orang zalim. Ya, ada.
seperti itu. Ya Allah, jauhkan kami dari orang zalim. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnatan qaumiz zalimin. Ada dalam Al-Quran seperti itu. Tapi doa khusus gimana? Enggak. Yang penting kita mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang zalim. Itu sudah cukup ya. Ada yang salawat asghil itu ya, wa asghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ini sebenarnya doa di situ. Ya Allah, asghiliz zalimin bizzalimin. Ya Allah, bikin orang zalim pada berantem sesama mereka dan kami selamat dari pertikaian itu. Itu doanya sebenarnya dalam salawat itu. Tapi yang terjadi justru umat Islam yang pada berantem, orang zalim yang pada nontonin. Kebalik. Yang satu berantem gara-gara pilkada, yang satu berantem gara-gara sholat, yang satu berantem gara-gara kunut, gara-gara tahlil. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Padahal salawatnya, doanya kita minta biar orang zalim pada berantem sesama mereka, kita diselamatkan. Itu. Allah alam. Itu ya Bu. Ya, terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sedikit Pak Ustaz. Ya. Bukan pertanyaan sedikit, waktu hampir dari situ. Jadi saya pernah di suatu masjid, saya sholat. Habis sholat adalah orang cerita sama temannya, saya duduk sebelah. Katanya gini Pak, kalau kita membaca sholat, kalau ayat inna a'tina itu panjang 3 ayat. Kalau kurang dari itu, sholat kita nggak sah. Ya saya karena nggak tahu sih, orang baru kan. Kalau saya tanya siapa kamu, saya takut juga. Maka lebih baik saya bertanya ke Pak Ustaz. Nah, jadi apakah sholat kita sah? Setahu saya, di ilmu saya kurang. Ayat itu sunnah untuk sholat. Kalau kita lupa, nggak apa-apa, tapi jangan dilupakan. Jadi apakah ada hadis atau Al-Quran? Kemudian ini Pak, masalah di lingkungan. Jadi sesuai dengan apa yang Pak terangkan tadi, orang itu kan bertetangga. Jadi dia baru pindah, musir betul sebelah. Jadi lama-lama dipikir segala usaha sudah dilaksanakan ya sebagaimana Bapak ceritakan tadi. Jadi dia ambil kesimpulan, jual aja rumah ini, kita pindah tempat lain, usir. Kalau menurut agama kan kita harus berusaha. Ini baru cuma 6 bulan di situ. Bila Bapak tadi sampai tahun-tahun, terus kita baik. Dia sabar, apakah orang itu termasuk sabar? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih pertanyaan. Yang pertama, Allah yang bilang surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Enggak dibatasin berapa ayat, seayat pun boleh. Yang penting jangan jadi main-main. Alif lam mim, Allahu akbar. Itu kesannya main-main. Tapi dibaca seayat, 2 ayat, 3 ayat boleh, enggak ada masalah. Jadi bukan berarti kalau kurang dari 3 ayat enggak sah. Enggak ada. Itu membaca surat dalam Al-Qur'an termasuk sunnah, betul tadi. Kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib. Yang kedua tadi, kesabaran tidak diukur dari seberapa lama dia bertahan. Ya, boleh jadi ada orang cuma 2 bulan itu udah termasuk bersabar karena mungkin kezalimannya begitu besar. Dia merasa saya tidak bisa merubah ini, kontraproduktif. Saya menjadi orang yang sibuk ngurusin tetangga, seharusnya saya sibuk untuk membangun, sibuk untuk bekerja, sibuk untuk melakukan hal yang positif. Tapi gara-gara ini habis waktu saya. Lebih baik saya pindah aja. Meski baru 6 bulan, baru 5 bulan, insya Allah juga tetap termasuk orang yang bersabar. Karena dia lihat maslahat. Daripada habis kita waktu untuk ngurusin orang itu, maka lebih baik kita menghindar aja. Maka Allah katakan, fazakir inna fa'ati dzikra. Kasih peringatan kalau ada manfaatnya. Kalau enggak, jangan usah, habisin energi aja. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Kita nggak ada kewajiban untuk merubah tuh orang. Kalau nggak bisa, mendingan kita yang menghindar daripada khawatir nanti timbul permusuhan. Itu barangkali Allah alam besar. Ya.
Surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Yang satu bilang mudah buat saya 20 juz. Baca 20 juz. Saya setengah juz, baca. Saya sehalaman, baca. Saya seayat yang mudah, Ustaz. Kalau udah ayat kedua udah lupa. Ya udah seayat aja, enggak apa-apa. Sah, boleh. Bahkan nggak baca surat pun sah. Bahkan baca surat diulang-ulang juga boleh. Saya tahajud, Ustaz, semua rokat saya bacanya kulhu semua, boleh. Rokat pertama habis Al-Fatihah kulhu, rokat kedua kulhu salam. Nanti sholat lagi rokat pertama kulhu lagi, rokat kedua kulhu lagi. Sampai 11 rokat kulhu semua, boleh. Paling kata malaikat nggak ada yang lain ini. Allah alam bisawab. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan Allah jaga, lindungi kita dari berbagai macam hal yang buruk sehingga di dunia kita selamat dan selamat pula di yaumul hisab. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.